hari Minggu itu tidak bangun pagi untuk ke gereja tuh kita diambilin ini apa? Gesper, ikat pinggang. Setiap ada perlombaan-perlombaan kayak Paskah itu yang hias-hias telur segala macam itu saya pasti juara. Dan cukup famous lah kalau kami di kalangan gereja Katolik, bapak saya cukup famous lah, cukup dikenal pada waktu itu. Di suatu ketika itu sering saya sama ibunya itu sering diberikan makan siang. Heran, kok tiap hari dikasih makan siang. Dan ibunya selalu bilang, setiap saya selesai sedekahkan ke kamu, pasti makananku sampai malam udah habis. Jualan saya pasti habis setiap hari. Dan ternyata memang saya harus sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Para pemirsa sahabat Wakaf TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada saat ini tim BWA dan Wakaf TV sedang berada di Palu, Sulawesi Tengah. Nah, ngapain aja sih kita di sini? Berikut cuplikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sahabat Wakaf sekalian, pada hari ini kita sedang berada di Dusun Ogolau, Desa Tibo, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Seperti yang sahabat Wakaf lihat, pada hari ini bahwa proyek wakaf air bersih di dusun ini sedang dalam tahap pengerjaan pipanisasi. Pipa-pipa yang akan disalurkan ke rumah-rumah warga sudah diangkut dari bawah ke atas dusun Ogolau. Lalu total keseluruhan dari pipanisasi ini dibutuhkan sepanjang 4 km atau 40 rol pipa dari sumber mata air ke dusun Ogolau. Kemudian tahap selanjutnya, warga bersama tim BWA akan membangun bak tangkap dan MCK sebanyak 5 unit. Doakan proyek ini berjalan lancar sehingga warga bisa secepatnya merasakan air bersih ini, dan perlunya dukungan dan support dari para wakaf sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah tahu kan apa yang kita lakukan? Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bersilaturahmi kepada seorang yang Masya Allah beliau mempunyai kisah dan latar belakang yang banyak yang bisa kita ambil pelajarannya dan hikmahnya. Beliau adalah seorang mu'alaf dan juga seorang pimpinan di salah satu lembaga mu'alaf di sini. Dan siapakah beliau? Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Jeffrey, nama lengkapnya siapa nih Mas Jeffrey? Nama lengkap Jeffrey Gunawan, Redemptus Jeffrey Gunawan. Redemptus Jeffrey Gunawan. Biasa dipanggilnya Jeffrey. Nggak ada nama Islamnya gitu? Ada. Redemptusnya kan dihilangkan, diganti Abdullah. Oh, Abdullah. Abdullah Jeffrey Gunawan. Ya, Mas Jeffrey, ini sebelumnya terima kasih sudah diterima kita di sini untuk bersilaturahmi gitu. Sebelumnya juga udah kenal dengan tim BWA ya sebelumnya. Alhamdulillah. Iya. Jadi yang ingin tahu lebih lanjut adalah kisah mualafnya Mas Jeffrey nih. Mas atau manggil kok tuh? Boleh sembarang, Mas Jeffrey boleh, kok Jeffrey boleh, bebas. Iya, apa Mas Jeffrey ini karena jarang di YouTube, baru beberapa mungkin satu ya. makanya saya pengen banget nih ketemu Mas Jeffrey dan pengen tahu, menggali lebih lanjut tentang kisahnya agar kita bisa ambil pelajaran dan lain-lain. Insyaallah. Dulu Mas Jeffrey asal agamanya? Agama saya sebelum Islam itu Katolik. Katolik ya? Katolik, keluarga besar semua Katolik. Oh gitu. Iya, Katolik. Dulu Mas Jeffrey seperti apa sih di agama Katolik? Baik, kalau saya pribadi ya sebagai anak yang bandel. Mungkin karena lingkungan, pergaulan. Tapi kalau untuk soal ibadah, pada waktu itu saya ingat sekali itu bapak saya cukup keras. Kita itu kalau anak-anak hari Minggu itu tidak bangun pagi untuk ke gereja tuh kita diambilin ini Gesper, ikat pinggang. Iya, itu cambuk kita, harus bangun. Jadi memang benar-benar bapak itu sangat-sangat strength terhadap agama Katolik gitu. Jadi memang anak-anaknya itu dididik supaya bisa disiplin
gitu, terhadap agama dan tidak main-main gitu. Jadi betul-betul kita tuh minggu pasti ke gereja. Terus setiap ada perlombaan-perlombaan kayak Paskah itu yang hias-hias telur segala macam tuh saya pasti juara. Karena bapak saya tuh ngajarin hiasnya seperti ini. Terus lomba-lomba palem, ada yang pakai kayak daun palem itu lomba-lomba hias-hias begitu tuh kita pasti juara. Sering saya dapat juara 1, juara 2, kakak saya juara 1, saya juara 3, atau saya juara 2. Sering sekali gitu. Dan cukup famous lah kalau kami di kalangan gereja Katolik, bapak saya cukup famous lah, cukup dikenal pada waktu itu. Karena memang aktif juga di gereja kan. Kami itu keluarga yang cukup aktif di gereja Katolik. Di gerejanya di mana? Gerejanya itu biasa kita di Gereja Gembala Yang Baik, Jemuran Dayani, Surabaya. Oh, Surabaya. Nah, jadi saya itu sekolahnya dulu dari TK sampai SD sampai SMP itu di satu sekolah yang sama, sekolah Katolik, Santo Carolus namanya. Jadi TK Santo Carolus, SD Santo Carolus, SMP Santo Carolus, SMP kelas 2 saya pindah ke NTT. Ikut sama adiknya mama, sama om. SMP kelas 2. Jadi nggak sampai selesai, nggak sampai SMA. Karena kan di situ kan kompleknya itu kan satu komplek dari TK sampai SMA, sampai SMA. Dan ada gerejanya di situ. Di Jemuran Dayani di Surabaya. Masya Allah, jadi memang sudah dididik sama orang tua tuh memang udah harus ini yang taat banget ya. Nah ini kok bisa kenal Islam di mana nih? Nah ini yang menarik sebetulnya. Saya pindah ke NTT itu kan mayoritasnya Kristen. Iya. Nah, saya juga pada waktu itu aktif juga di gereja Katolik ya, tiap minggu ke gereja dan sebagainya. Cuman ada satu titik itu memang kayak jenuh. Karena rutinitas gitu kan, rutinitas begitu terus, jenuh. Ya saya nggak tahu, ini mungkin kesalahan saya pada waktu itu ya, kesalahan saya, jenuh. Terus satu waktu saya tuh di sekolah, kebetulan saya sekolahnya itu SMK Negeri 1 WK Bubak, Sumba Barat, itu Nusa Tenggara Timur ya. Jadi WK Bubak itu kota di Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat itu, Pulau Sumba. Saya sekolah di situ, SMK Pariwisata. Saya kenal sama salah satu teman Muslim. Beda jurusan, saya pariwisata, teman saya perhotelan. Jadi kenal di situ, orang tuanya itu penjual makanan. Rujak cingur sama soto ayam. Nah, jadi saya tuh sering boncengan sama teman ini, anaknya beliau, sering antar jemput sekolah atau naik motornya beliau atau pakai motor saya ke sekolah lah pada waktu itu. Itu suatu ketika itu sering saya sama ibunya itu sering diberikan makan siang. Heran, kok tiap hari dikasih makan siang? Hampir setiap hari, makan minum, hampir tiap hari. Jadi terakhir saya hampir seminggu itu kenal. Saya tanya, ibu kok kok hampir setiap hari saya kesini kok pasti dikasih makan siang gitu. Nggak perlu lah, saya bilang nggak apa-apa. Kalau di Islam ini namanya sedekah. Wah, saya di situ langsung tertarik dan menurut saya unik ajaran ini, unik. Kita baru kenal, tapi royal. Kami baru kenal dengan anaknya ini, baru kenal. Langsung dipanggil, ayo makan, mau makan apa? Dan ibunya selalu bilang, setiap saya selesai sedekahkan ke kamu, pasti makananku sampai malam udah habis. Jualan saya pasti habis setiap hari. Dan ternyata memang saya harus sedekah. Gitu. Kalau saya nggak sedekahin ke kamu, saya sedekahin ke orang lain. Dan akhirnya itu jadi rutinitas beliau sampai sekarang. Gitu. Saya masih komunikasi sama keluarganya mereka, masih sampai hari ini. Alhamdulillah. Itu menarik sekali ya. Mulai kenal Islam dari ajaran sedekah. Nah kemudian karena dari mulai ketertarikan itu, alasan apa, motivasi apa sampai memutuskan untuk mau masuk Islam gitu? Baik. Kalau saya pribadi untuk masuk Islam pada waktu itu tidak ada dalam pikiran saya, sama sekali tidak ada. Pada waktu SMA itu tidak ada. Jadi jalan aja, ngalir aja. Ya akhirnya saya juga waktu bulan puasa saya ikut bantu menyiapkan makanan sahur buat mereka. Saya sampai ikut nginep ke rumahnya, bikinkan makanan sahur. Terus saya ikut juga sholat subuh. Saya tapi cuma sama teman saya, kau tunggu di sini ya. Kau lihat saja orang sholat, nggak boleh masuk. Jadi teman saya suruh saya di luar, nggak boleh masuk. Masya Allah. Ya. SMA itu ya mas? SMA. Saya lihat, ya rasa tenang. Tapi saya nggak tertarik bilang mau masuk Islam, nggak ada kepikiran sama sekali. Demi Allah nggak ada, sama sekali nggak ada sama sekali. Nah pada satu ketika, kebetulan saya ini pemain musik dulunya. Gitu ya? Ya, jadi saya itu drummer. Jadi saya ini kalau di Katolik itu kan tidak ada musik. Di Katolik itu hanya ada keyboard, organ itu. Nah, kalau di gereja sebelah, di gereja Kristen itu band. Nah, saya itu membantu main musik di salah satu band gereja di sana, gereja Kristen di sana, di WK Bubak. Saya main drum. Ada satu momen itu,
saya lupa tahun berapa, pokoknya di bulan Desember saya ingat, itu malam Natal, saya lupa tahunnya, itu feel-nya hilang. Ya hanya main, tapi feel-nya hilang, rasanya hilang. Pada waktu main, awalnya masih semangat, senang, ya, dengan sukacita ya. Tiba-tiba hilang itu feel, pertengahan permainan itu hilang. Jadi saya bingung, kenapa saya ini? Kok lain gitu rasanya main? Nah yang sadar teman saya gitaris, namanya Kak Stanley, Masya Allah. Kak Stanley itu sadar, jadi kita selesai ngeband, dia tanya, kau kenapa? Saya nggak tahu. Lain? Masa? Iya, saya juga rasa, saya bilang sama dia, saya rasa lain. Nggak tahu kenapa kok ada yang beda, ini main ini kok ada yang kurang gitu loh rasanya. Ya udah, selesai itu saya nggak main musik sama sekali dari 2010, saya tinggalkan ngeband di gereja. Terus 2010, betul 2010. Saya tinggalkan ngeband di gereja, terus saya tidak ke gereja juga. Oh, gitu. Iya, sama sekali. Saya tinggalkan gereja. Udah mulai ngerasa nggak nyaman di Iya, nggak nyaman. Nggak nyaman hati saya. Saya bingung gitu, bingung. Bukan saya tidak nyaman dengan Katolik, tidak. Tidak. Tapi saya merasa tidak nyaman. Saya ini kenapa? Itu yang saya cari tahu, kenapa? Akhirnya 2010 ya, lulus, pindah di beberapa kota, sampai titiknya akhirnya nggak tahu kenapa tiba-tiba saya tertarik dengan Islam. Waktu di Lombok, itu, saya sempat di Lombok, kerja sebagai kuli bangunan. Tuan rumahnya itu yang kita kerjakan itu, dia siapkan keran air di depan rumah, keran. Jadi waktu mau jalan itu pasti ke masjid lewatin rumahnya, beliau siapkan keran. Jadi setiap orang mau sholat, dia panggil dulu suruh berwudu di rumahnya. Masya Allah. Itu Pak Haji tuh, suruh berwudu. Nah kita kan aslinya pekerja ya, kuli ya, ngeliatin gitu kan konyol gitu loh, kok ngapain dia mau repot-repot, kotor rumahnya, listrik lagi kan. Tapi saya nggak nanya, saya diam aja. Saya kerja di sana hampir mungkin 2 pekan atau 3 pekan itu, Pak Haji tuh tanya, loh mas kok nggak pernah saya lihat sholat? Iya. Saya bilang saya Katolik Pak, mohon maaf saya Katolik. Oh Katolik, oh iya oke. Setelah dari situ dia tahu, Masya Allah, gaji saya dilebihin. Treatmentnya beda, akhlaknya Masya Allah. Dari sebelum dia tahu saya Katolik, sampai saya tahu itu, Masya Allah akhlaknya Bapak itu. Dan memang royal, sebagai itu. Akhlaknya Masya Allah. Dan sebenarnya saya jatuh cinta dengan Islam itu dengan akhlak. Dari akhlak. Entah pada akhirnya, saya memberanikan diri, malah saya bersyahadatnya di mana? Labuan Bajo. Labuan Bajo? Flores. Saya pernah di Labuan Bajo. Dari Lombok itu saya ke Labuan Bajo. Kerjaan juga proyek? Kerja. Iya. Kerja. Ada, ini namanya tukang lah. Tukang, ngikut aja, mandor bawa kemana ikut. Karena di situ saya bersyahadat. Ya bersyahadat cuma asal bersyahadat aja. Asal bersyahadat, tidak ada yang membimbing, tidak ada yang membina, tidak ada yang menasehati, tidak ada yang merangkul, dan lain-lain. Jadi kayak anak ayam kehilangan induk. Betul-betul bingung. Sudah. Selesai dari situ, di Labuan Bajo itulah mulailah banyak permasalahan-permasalahan. Iya. Banyak permasalahan, dan disitulah saya mulai jenuh dengan kehidupan saya. Jenuhnya apa? Ya mohon maaf, banyak kehidupan maksiat kan pada waktu itu. Ya, alkoholik lah, yang masih merokok dulu juga kan. Itu akhirnya saya putuskan, saya minta, ya Allah kalau memang kau ini Allah yang benar, bantu saya mau berhenti. Cuman saya bingung mau mulai dari mana. Saya nggak tahu mau mulai dari mana, nggak bisa berhenti. Saya alkoholik parah. Nah, akhirnya mimpilah saya waktu satu malam tuh saya tidur mimpi dapat suara tuh cuma suruh ke timur. Nah, ke timur saya bingung, ke timur tuh kemana. Nekatlah saya jual semua isi kos. Dalam kos itu saya jual kulkas, kasur, saya jual semua. Akhirnya saya beranikan diri beli tiket kapal Tilong menuju ke mana kira-kira? Timur itu. Dari Labuan Bajo. Saya tuh mau ke Makassar. Kok bisa nyasarnya di Ambon? Serius, tiketnya masih saya simpan, ada di Surabaya, di rumah saya. Tiketnya masih saya simpan. Tiket Tilong itu nggak dirobek. Itu harusnya tiket itu kan dirobek. Kalau pemeriksaan kan dirobek. Saya nggak dirobek mas, masih utuh tiketnya. Tiketnya masih utuh. Saya tuh mau ke Makassar tujuannya, tapi malah nyasarnya di Ambon. Allah tidurkan saya sepanjang perjalanan sampai saya tiba di Ambon. Saya kira itu Makassar. Pas turun, pas lihat, Port of Ambon. Waduh, Ambon ini di mana? Saya kan nggak ngerti. Nggak pernah tahu itu sama sekali, buta Ambon. Saya nggak pernah tahu. Turun, masuklah satu penginapan, namanya penginapan rezeki. Disitulah saya dapat ujian lagi dari Allah. Kayaknya dicuci harta saya itu sepertinya. Di penginapan, bermalam semalam, alhamdulillah dapat bermalam semalam. Besok paginya saya keluar untuk sarapan di dekat-dekat situ. Tas saya tuh disilet mas, tas.
Jadi duit yang saya jual, hasil jual perabot-perabot di kos-kosan tuh habis. Wallahi habis semua. Cuman sisa pada waktu itu rokok sama handphone. Rokok sama handphone sama duit 100.000 yang saya amankan di sini. Karena kan duitnya diikat tuh. Sekitar 7 juta atau berapa saya lupa itu diikat. Jadi kan nggak mungkin saya mau taruh di sini kan. Repot kan kalau mau bayar-bayar makanan. Jadi saya taruh di sini 100.000. Makanannya 25.000. 2000 berapa saya injak Ambon itu? 2014 saya injak Ambon. Kalau saya nggak salah ingat 2014. Karena saya syahadatnya itu 2013. Maret 2013. Bulan Maret 2013. Gitu Mas. Masya Allah, perjuangannya. Baru awal-awal udah kesana kesini nih. Nah, kita ingin ini kok lebih lengkap lagi nih rintangan, hambatan, tantangan. Itu yang paling parah tuh seperti apa? Yang paling parah itu ya waktu saya mau berusaha untuk lepas itu, waktu di Labuan Bajo itu paling momen terberat saya. Setelah nanti dari ini ada momen terberat lagi kedua. Tapi menurut saya yang paling berat itu waktu Labuan Bajo. Ini saya nggak pernah cerita di mana-mana ya. Oh gitu? Ini momen paling berat saya. Serius, ini pertama saya cerita. Boleh cek di YouTube manapun, saya nggak pernah cerita. Di Labuan Bajo saya tuh mau berhenti namanya alkohol dan obat-obatan. Nggak bisa saya berhenti. Kecanduan parah. Sampai pada akhirnya saya minta sama Allah untuk bantu saya. Akhirnya setiap saya sakau, saya berendam Mas. Jadi itu di dekat rumah itu ada tandon pecah. Tandon air, itu pecah. Itu selalu saya isi air. Dan selalu saya biasa beli es batu yang untuk ikan, es batu besar-besar tuh. Itu saya biasa beli 10, saya rendam di situ kalau lagi sakau. Saya langsung hubungin tetangga, tolong belikan saya es batu rendam di belakang. Saya mohon maaf, pakai cawat. Saya berendam sampai pingsan. Dari tetangga yang angkat. Segitu parahnya saya dulu Mas. Tapi tidak ada yang tidak mungkin. Allah bantu saya. Allah bantu. Itu momen paling parah saya. Itu betul-betul tidak ada keluarga, tidak ada teman, hilang semua. Teman-teman yang fun party mana ada? Uang saya di luar dia pinjam banyak-banyak, nggak ada balik. Habis Mas. Nggak ada sama sekali. Betul-betul sendiri saya sama Allah. Ya belum sholat waktu itu. Ngerti sholat dari mana? Oh sholat id aja teler. Malamnya teler, saya tuh cuma nangis dengar orang takbiran tuh cuma jatuh air mata, tapi tidak bisa menikmati. Tapi punya feel, punya rasa, tapi nggak bisa menikmati seperti orang-orang lain. Kan mereka mudik. Teman-teman bengkel kan mudik semua. Teman-teman di bengkel, teman-teman di proyek kan pada mudik semua, orang Jawa semua kan. Jadi mudik ke kampung semua. Saya sendiri. Sama siapa? Di kos-kosan lah. Yang temenin botol minuman. Ya minum sampai teler pagi, itu tetangga cuma nanya, Mas nggak pergi sholat id. Apa itu sholat id? Saya nggak paham. Jangan diganggu, saya mau tidur. Jadi kebalik, hidup saya itu terbalik dulu, siang jadi malam, malam jadi siang. Dulu itu titik terendah dalam hidup saya. Titik terendah. Semua orang yang pernah party sama saya, pernah senang-senang ketika saya hubungi nggak ada semua. Dan itu benar, dan itu nyata. Akan tersortir semua teman-teman, sahabat-sahabat. Ya teman lah saya bilang, bukan sahabat. Teman-teman itu akan tersortir dengan sendirinya atas izin Allah. Alhamdulillah kita bisa lewati toh. Nah, fase terberat keduanya waktu di Ambon. Yang uang hilang itu. Itu nyambung ke cerita tadi tuh. Itu uang duit hilang. Subhanallah. Akhirnya saya alhamdulillah sama penginapan rezeki itu, Masya Allah, Bang Hendra. Saya nggak bisa lupa beliau, Masya Allah. Itu beliau yang punya penginapan, langsung bilang nggak usah dibayar, nggak apa-apa. Tapi nggak boleh bermalam lagi. Jadi satu malamnya udah dibayarkan, yang malam keduanya nggak usah, gratis saja nggak apa-apa. Udah, tapi nggak bisa bermalam lagi kan, karena dia kan juga penginapan, usaha kan namanya orang. Udah, akhirnya saya keluar, itu kelihatan kubah Masjid Raya Al-Fatah Ambon. Persis seperti di mimpi saya yang bilang ke timur, saya lihat kubah masjid itu. Langsung saya tahu tujuan saya berarti di sini. Tidurlah saya di teras masjid. Itu cukup berat itu. Hampir 2 pekan saya di masjid. Cukup berat. Karena nggak bisa makan. Uang kan cuma 75.000. Saya sayang duit itu. Akhirnya untuk mempertahankan diri ya saya ambil dari botol mineral itu yang 1,5 liter. Habis saya beli, saya cuma pakai untuk isi air wudhu, air keran. Itu saya minum. Ya Allah. Jadi di depan itu kebetulan ada warung makan depan itu. Jadi setiap mereka bakar sate ya sambil minum air keran itu sambil ngirup. Ya Allah. Sekarang ketawa Pak, sekarang bisa ketawa. Waktu itu nangis. Awal-awal nangis, tapi habis itu dinikmatin. Bisa juga kenyang, nggak mati juga. Itu juga di rumah Allah. Lebih terjaga sholat saya di sana ternyata 5 waktu. Subuh bangun, terus bisa baca buku-buku agama. Bukunya Hidayatullah saya baca pada waktu itu. Majalah-majalah Hidayatullah. Itu kan di perpustakaannya masjid. Jadi saya baca-baca di situ. Majalah Hidayatullah. Itu titik terberat kedua saya dalam hidup. Itu jamaah sana
otomatis kan lama-lama kenal ya. Jadi enggak juga. Ya? Nah, itu sebetulnya salah satu yang saya pelajari adalah ketika kita lihat orang baru kita bertanya. Apalagi sudah bermalam sampai beberapa hari kan. Saya betul-betul nggak ada yang nanya. Wallahi nggak ada yang nanya. Sama sekali cuma dilihat tapi nggak ditanyain. Nanya loh nggak ada. Dari mana? Nggak ada. Ya mungkin ujiannya Allah. Mungkin orang-orang itu memang disibukkan ya. Kalau saya pribadi sekarang menganggapnya ya pada waktu itu mungkin Allah menutup mata mereka untuk melihat saya. Saya lagi diuji sama Allah. Sampai di mana sih kau punya iman? Kau ini masuk Islam kenapa? Alasannya apa? Sampai di mana? Imanmu itu sampai di mana? Saya tes dulu kau. Ya sekarang saya pikirnya seperti itu. Pada waktu itu saya marah. Kenapa ini orang-orang Islam ini katanya baik, masa saya cuma dilihat-lihat saja? Biar makan juga tidak ada yang tawari. Belum seperti sekarang mas, sedekah Jumat mas. Iya. Wah belum, 2014 saya di Ambon tuh belum seperti sekarang sedekah Jumat setiap masjid kecil besar semua. Masya Allah itu. Sekarang dulu nggak ada. Saya masih pakai HP Samsung lipat itu. Iya. Warna putih yang kecil itu. Ah itu saya pakai itu. Komunikasi ya sama kakak perempuan saya sama mama. Disuruh pulang saya ke Surabaya, saya nggak mau. Saya mau di sini. Nah ini lanjut ke keluarga nih. Nah setelah tahu masuk Islam, respon keluarga gimana nih? Ya respon keluarga pastilah pada umumnya ya. Semua rata-rata tidak setuju. Sama halnya juga kan ketika kita Muslim, kita punya nauzubillah min dzalik, anak keturunan kita ada yang keluar dari Islam juga kan pasti kita marah. Iya. Iya kan, cuman kembali ke bagaimana penganutnya kan, ke bagaimana ke kita gitu loh. Saya yakin orang tua saya itu pasti belum ridho dengan agama saya hari ini. Saya yakin 100% keluarga saya pasti belum ridho. Tetapi yang mereka ridhoi adalah banyak perubahan positif ketika saya menjadi Muslim. Itulah. Ya. Itu. Dan saya yakin mereka di hati kecil mereka belum suka saya atau belum ridho untuk saya memeluk Islam. Beda agama dengan mereka, saya yakin. Dan kita nggak bisa salahkan itu kan perasaan mereka. Itu. Tapi ekspresi mereka pada hari ini, saya baru pulang dari Surabaya kebetulan, saya bawa keluarga saya, anak-anak istri saya baru pulang dari sana, saya kasih ketemu keluarga saya, alhamdulillah, responnya sangat baik. Keluarga besar ya, itu responnya bagus kok. Karena mereka melihat apa? Melihat perubahan yang positif di dalam diri saya ketika saya menjadi Muslim. Artinya apa? Islam itu membimbing kita menjadi lebih baik, seharusnya. Nah, kalau ada Islam yang tidak baik, berarti Muslimnya yang bermasalah. Tapi kalau Islamnya insya Allah baik. Itu sih. Iya mas. Nah nih, Mas Jeffrey ini menarik. Kan kalau di agama Katolik itu kan udah dijanjikan surga, gitu kan, diampuni dosanya, gitu. Kok masih mau nih masuk Islam gitu kan? Karena Islam kan masuk surganya kan masih tergantung perbuatannya dan lain-lain gitu kan. Sedangkan di Kristen tuh udah dijanjikan ini gitu. Kok masih mau gitu masuk Islam? Itu ada alasan yang kuat masuk pada waktu itu saya belum terlalu berpikir ya. Gitu. Waktu menjadi Katolik ataupun saya pindah ke Islam belum sampai ke ranah akidah seperti itu, belum sampai ke situ, ke prinsip-prinsip. Setelah saya jalan, saya bersyukur terhadap Islam. Artinya ketika mereka menganggap akan dijanjikan surga oleh Tuhan mereka, silahkan. Itu kepercayaan mereka. Tapi kalau saya pribadi ya, agama yang diridhoi Allah atau di sisi Allah kan hanya Islam. Inna dinna indallahil Islam. Kan jelas itu. Jelas. Jadi saya sebagai Muslim, saya meyakini itu. Contoh halnya seperti kapan hari sempat ibu saya tanya, mama saya tanya gini. Di dalam mobil ada saya, adik saya bawa mobil, bapak saya dan mama saya. Kita habis selesai makan tahu campur. Saya ingat sekali momen ini. Dan saya cukup shock, cukup kaget. Mama saya tanya begini, Jeffrey, menurut Jeffrey mama ini masuk surga atau neraka? Itu pertanyaan berat loh. Alhamdulillah, sempat saya kan pikir-pikir dulu, sempat gimana kalau ada pertanyaan seperti ini. Oh jawabannya seperti ini. Ada pertanyaan seperti ini, saya harus menjawab seperti ini. Tahu nggak jawaban saya apa? Apa itu? Saya cuma jawab begini. Mama mau Jeffrey jawab versi Katolik atau versi Islam? Beda dong. Beda dong, beda ya. Bener ya, setuju ya? Setuju. Kalau versi Katolik, dia tanya. Kalau versi Katolik, mama masuk surga, Jeffrey masuk neraka. Kalau versi Islam, mama masuk neraka, Jeffrey masuk surga. Fair. Iya. Supaya kita tidak berdebat. Apa sih fungsinya debat sekarang saya tanya? Mengeraskan hati kan? Jelas loh dalilnya, jelas. Mau debat dengan siapapun gitu. Di situ mama saya diam. Sampai detik ini dia tidak bertanya apapun soal kepercayaan saya. Atau posisi saya menempatkan dia bagaimana. Ini kan hak mutlaknya, hak prerogatif Allah. Saya tidak boleh menghakimi keluarga saya atau saudara-saudara kita yang belum mendapat hidayah, mereka akan masuk neraka. Betul, di dalam dalil semua di Al-Quran kan jelas.
Betul. Kelompok kanan, kelompok kiri. Iya. Jelas, dalilnya jelas. Itu tidak boleh kita bantah. Berapa Quran di surah Al-Anbiya kan ada juga kan? Golongan kanan, golongan kiri. Kan jelas, dalilnya jelas banget. Tetapi ketika mereka tanya, ya kita balikin lagi. Mau dijawab versi apa? Kalau kau meyakini dengan agamamu, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, yakin kamu masuk surga, itu masuk yang kamu merasa itu ada tempat terbaik, silakan. Tapi jangan menutup mata untuk mempelajari agama yang lain. Atau menyalahkan agama lain. Nggak boleh. Begitu. Itu jawaban untuk, saya sekarang belajar untuk jawab fair. Tapi kita ranahnya untuk memang berdiskusi, ya saya akan sampaikan dengan jelas. Ya Islam yang di sisi Allah jelas, Islam. Mau sampai kiamat pun kau tanya saya, Islam. Mau sampai apapun yang terjadi, ya Islam. Gitu loh. Kalau lihat muslimnya, misalnya seorang muslim tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, dan lain sebagainya, salahkan orangnya. Jangan agamanya. Islam nggak bisa salah. Gitu. Iya. Itu sih yang saya kemarin sempat diskusi lah, sempat ngobrol sama, ditanya mama seperti itu. Masya Allah. Nah ini kan sekarang udah jalan berapa tahun nih umur 2013, berarti 2013 sekarang 11 tahun ya, 11 tahun. Nah ini mungkin apa testimoni nih ya, testimoni sebelum dan sesudah nih. Apa yang perasaannya seperti apa nih? Nah, Oke. Jeffrey, setelah dan Oke, sebelum saya Islam, perasaan saya biasa-biasa saja. biasa saja. Setelah masuk Islam juga biasa-biasa saja ternyata. Oh, Tidak ada yang spesial. Menjadi spesial ketika kita ngaji. Itu jawabannya. Nah, itu jawabannya tuh. Kalau kita belajar agama, kita belajar din, kita belajar tauhid, itu baru bisa ada perubahan, ada perasaan yang berbeda. Kalau antum cuma masuk Islam saja, antum tidak belajar tata cara wudhu yang benar seperti apa, antum tidak belajar tata cara sholat yang benar seperti apa, tidak belajar tauhid, tidak belajar akidah, tidak belajar fikih muamalah, kau tidak belajar apapun persoalan Islam, tidak ada bedanya waktu kau kafir dengan kau menjadi muslim. Tidak akan rasa perbedaan. Pasti. Muslim saja yang dari lahir, ketika dia belum ngaji dengan sudah ngaji, pasti akan rasakan perbedaannya. Hatinya pasti lebih tenang. Kira-kira begitu. Iya, Masya Allah. Nah, sekarang visi nih, visi misi Mas Jeffrey ini sebagai seorang muslim, apa nih ke depannya? Iya, kalau visi misi saya sih nggak muluk-muluk lah. Visi misi saya ya, mudah-mudahan saya bisa masuk surga dulu. Amin, amin. Itu yang paling penting kan, kita bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Itu saya pribadi itu target utama saya sebetulnya. Itu terus bisa bawa keluarga saya juga, terutama anak istri saya, bukan istri-istri, anak istri saya bisa masuk surga. Dan mendoakan keluarga saya yang belum mendapat hidayah Islam, mudah-mudahan di akhir hayatnya bisa bersyahadat, bisa memeluk Islam. Itu sih tujuan saya. Tapi kalau untuk yayasan beda lagi. Oh, nah, iya, ini kan beda, ini kan secara pribadi kan? Iya. Secara pribadi. Nah, ini sekarang kita coba masuk pertanyaan berikutnya nih, Mas Jeffrey. Nah, setelah masuk Islam, sekarang nih Mas Jeffrey ngapain nih kegiatannya? Saya, alhamdulillah diamanahkan oleh Coach Steven Indra Wibowo rahimahullah. 2019 itu mendirikan Mu'alaf Center Palu di bawah Yayasan Mu'alaf Center Indonesia bersama Coach Steven. Itu sampai di tahun 2023. Jadi Mu'alaf Center Palu menjadi Mu'alaf Center Sulawesi Tengah. Sampai habis itu saya jadi ketua. Terus 2023 itu Coach Steven meninggal, kami pindah lagi nih. Jadi Mu'alaf Center Indonesia Peduli. Ya kan? Pecahkan jadi 2 nih. Setelah itu ketua umumnya Ko Wendy Lofu. Kenal Mas kenal kan? Ko Wendy nih. Habis itu 2024 kemarin nih baru nih kami mendirikan yayasan sendiri. Misah dari Mu'alaf Center Indonesia Peduli. Tujuannya bukan untuk apa-apa sih sebenarnya. Sama aja. Cuman kami ingin legalitas kita sendiri dan kita bisa ngatur nih untuk pendidikan. Jadi kami sekarang fokusnya lebih ke pendidikan umat Al-Quran. Lebih ke pendidikan umat. Fokusnya di situ sekarang. Jadi di kantor di Secret ini setiap Senin sampai Jumat itu ada kelas mengaji untuk anak-anak. Nah, kalau untuk dewasanya ada di kantor Secret sini sama di masjid juga ada, Masjid Al-Muhajirin juga ada. Begitu. Setiap pekan itu pertemuannya bisa 6 kali 8 kali pertemuan. Jadi satu kelas itu per orang tuh per grup itu 2 kali pertemuan per pekan. Gitu. Kalau kondisi mu'alaf di sini gimana sih kok? Apakah baik-baik saja ataukah ada interaksi atau gesekan dengan yang lain gitu sejauh ini masalahnya? Gitu? Saya berusaha menghindari gesekan. Oh iya. Berusaha.
Tapi namanya gesekan itu ataupun perbedaan-perbedaan itu kita nggak bisa hindari. Gitu. Itu bumbu-bumbu kita dalam bersosial. Tapi alhamdulillah sejauh ini belum ada yang sampai ribut besar apa belum. Beberapa kali ada yang sampai datang ke kantor sini untuk klarifikasi atau datang klarifikasi kenapa anaknya dimasukkan Islam dan lain sebagainya seperti itu. Terus ada juga yang mohon maaf anaknya itu disekolahkan pendeta. Tapi tiba-tiba kenapa kok malah syahadat, malah masuk Islam? Ya jangan tanya saya, Bu, tanya anaknya Ibu kenapa dia masuk Islam. Gitu kan? Alhamdulillah sebatas itu dan kita bisa selesaikan tanpa harus langsung sampai ke kantor polisi. Kita selesaikan secara kekeluargaan, bisa selesai, alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah kok, mungkin terakhir nih kok, harapan Mas Jeffrey nih ke depannya nih, seperti apa? Kalau harapan sih mungkin sama ya, kita lihat kondisi umat pada saat ini kan jauh sekali dari agama. Iya. Dan sengaja dijauhkan. Ya saya harap sih untuk anak-anak muda ataupun orang tua ya, ayolah kembali ke masjid. Kembali ke masjid, ayolah kita duduk sama-sama belajar ilmu Allah supaya apa? Anak turunan kita tuh tidak gampang digoyang akidahnya. Musuh-musuh Islam itu tidak langsung mengajak kaum muslimin itu untuk keluar dari Islam. Tetapi musuh-musuh Islam itu sekarang secara nyata mengajak kaum muslimin untuk pelan-pelan malu terhadap syariat Islam. Malu, dibikin malu. Kita pelihara jenggot dibilangnya begini. Kita celananya cingkrang sedikit dibilangnya begitu. Dibikin malu. Gitu. Dengan apa? Dengan syariat Islam. Mereka tidak akan mengajak murtad. Tidak mungkin. Jarang. Tetapi dibikin malu, kita dibikin kehilangan jati diri sebagai seorang muslim. Dijauhkan ya. Dijauhkan daripada syariat-syariat Allah yang mulia ini. Jadi memang PR besar semua umat Islam dimanapun berada, ya PR-nya sekarang harus kembali ke masjid dan belajar. Mau tidak mau, suka tidak suka, agar apa? Tidak masuk ke fitnah yang sekarang ini betul-betul luar biasa. Kita pegang handphone kan fitnah. Iya, betul. Buka handphone jadi fitnah, segala macam fitnah semua. Subhanallah. Jadi ya itulah pesan-pesan terakhir saya mungkin itu aja. Ayo kita kembali ke masjid dan belajar agama. Jangan malu disebut sebagai seorang muslim. Jangan malu. Karena sekarang ini sudah kembali pelan-pelan mulai kembali ke asing. Ya, jadi jangan malu untuk menampakkan jati diri kita sebagai seorang muslim. Itu aja. Masya Allah, amin amin. Insyaallah, terima kasih nih Iya. Mas Jeffrey nih atas bincang-bincangnya nih. Insyaallah bisa menjadi ibroh, Iya, amin. bermanfaat bagi teman-teman yang menyaksikan tayangan ini. Insyaallah. Ya kita harapkan sih, ya kita doakan ya tercapai cita-citanya, harapannya. Amin. Mas Jeffrey, semoga dikuatkan. Amin. Tim di sini. Amin. Dan ya pokoknya semuanya lah di sini. Amin. Mualaf di sini juga semoga istiqomah, kuat menghadapi cobaan-cobaan. Amin. Masya Allah. Ya demikianlah sahabat Wakaf TV di mana Anda berada, bincang-bincang kami kepada Mas Jeffrey. Semoga ya Allah kuatkan Amin. Mas Jeffrey, tim dan mualaf di sini dan umat Islam di sini pada umumnya. Ya seperti itulah tadi yang dibilang Mas Jeffrey, bahwa kita ini harus kuat, istiqomah untuk melawan musuh-musuh Islam yang mencoba menggorok akidah umat Islam pada saat ini. Memang sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu tetap semangat dan jangan lupa berdakwah dan jangan lupa kita terus bantu ya umat-umat Islam tadi, seperti yang Mas Jeffrey di masjid sendirian, tidak ditegur, tidak disapa. Semoga kita tidak seperti itu gitu. Masya Allah. Baik sahabat wakaf, demikianlah. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar sahabat wakaf bisa terupdate info-info video dari Wakaf TV. Demikian, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Talawid Kampung Pesantren ini terletak di Kecamatan Kendahe, kurang lebih dari pusat kota Tahuna 30 menit, di sebelah utara kota Tahuna. Dan 100% di Kampung Talawid ini Muslim. Sehingga itulah kenapa sampai dijadikan Talawid Kampung Pesantren, karena 100% Muslim.
setelah dijadikan talawid ini kampung pesantren, minat anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, mualaf-mualafah untuk mendalami Islam, dan salah satunya untuk mengetahui huruf hijaiyah lewat Iqra dan Uqran itu sangat meningkat. Sehingga sangat penting Al-Quran untuk diberikan kepada anak-anak dan juga bapak-bapak yang ada di talawid kampung pesantren. Itu 1 bulan sudah ada 5 yang robek, karena memang anak-anak. Jadi entah karena semangatnya atau semangat bermainnya, jadi memang butuh dibantu Iqra dan juga Al-Quran karena dengan alasan tadi. Jadi harapan kami ke depan dari Badan Wakaf Al-Quran bisa memberikan Al-Quran kembali untuk taman pengajian di talawid kampung pesantren.